Shalom, selamat pagi Jemaat GKN SO yang diberkati Tuhan. Apa kabar semuanya? Tentunya kita semua selalu ada dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Mari waktunya kita mau datang kepada Tuhan di dalam ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu di dalam kehidupan kami, setiap jemaat-Mu. Hari ini kami kembali datang bersyukur, kami berterima kasih untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan yang senantiasa baik dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Waktunya kami mau datang dan kami beribadah. Tuhan yang kiranya melawat dan memberkati kami senantiasa. Setiap jemaat-Mu, setiap pelayan-pelayan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu. Biar kami boleh mendapatkan lawatan dan berkat-Mu Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati setiap yang terlibat, setiap jemaat yang boleh ambil bagian di dalam ibadah ini. Engkau memberkati dan melawat kami satu persatu, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini. Kiranya setiap pujian, setiap doa dan firman Tuhan yang dinaikkan, yang disampaikan, membawa kekuatan dan pengharapan bagi setiap kami, sehingga kami berhidup di dalam kemenangan, di dalam pengharapan akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan menyerahkan ibadah ini. Mari Tuhan memberkati. Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami, sehingga kami mengerti firman-Mu yang disampaikan, dan hidup kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saat ku
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan 11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu yang luar biasa ini. Saat ini kami bersama-sama akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami, sucikan dan kuduskan hati kami, agar kami siap menerima kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman-Mu sebagai pedoman, sebagai kekuatan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, dari awal hingga selesai penyampaian kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam perikop ini kita akan belajar dari Matius atau yang dikenal dengan Lewi, yang dulunya dia adalah seorang pemungut cukai. Kita tahu pemungut cukai, orang yang pada saat itu dianggap kurang baik. Tetapi pada akhirnya Matius menjadi salah satu murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tema khotbah saya kali ini adalah berdoa dan bertindak. Berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah salah satu cara kita mendekat dengan Tuhan. Bermacam-macam orang melakukan doa dengan berbagai cara. Mereka berdoa untuk mendapatkan ketenangan. Mereka berdoa untuk meminta sesuatu. Mereka berdoa untuk memohon sesuatu. Tentu kita tahu saat-saat seperti ini di tengah pandemi, tentu kita semua akan selalu berdoa untuk perlindungan, berdoa untuk kesehatan kita semua. Doa harus disertai dengan action, berdoa dan bertindak. Kita tidak akan menerima sesuatu yang kita harapkan
jika kita tidak melakukan action, jika kita tidak bertindak. Berdoa harus disertai dengan tindakan kita. Mari kita belajar dalam perikop ini, di dalam ayat 7 tadi dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam ayat 7, action yang kita lakukan dalam kita berdoa, ada 3 tindakan yang kita lakukan ketika kita berdoa. Yang pertama adalah meminta. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Di sini minta itu bukan meminjam atau menjual, tetapi melainkan kita meminta kepada Tuhan langsung. Dan terkadang ketika kita meminta, Tuhan bisa langsung memberikan. Seperti contohnya seorang anak kecil meminta suatu keadaan ketika kita tidak mempunyai, dan ketika kita minta. Seorang anak kecil, dia menginginkan es krim karena dia menginginkan, dia tidak punya, sehingga dia meminta orang tuanya es krim. Jadi meminta suatu keadaan ketika kita tidak mempunyai, ketika kita membutuhkan, kita perlu meminta. Dalam doa kita meminta. Tindakan kita adalah kita meminta. Tetapi ketika kita meminta dan kita belum mendapatkan, hal yang kedua yang kita lakukan adalah mencari. Mencari adalah mencari sesuatu hal yang berharga, seperti kita mencari suatu barang yang berharga yang hilang. Kita akan mencari dengan sungguh-sungguh. Kita mencari dalam doa kita. Ketika kita meminta belum mendapatkan, kita akan terus mencari. Kita mencari hadirat Tuhan. Kita mencari Tuhan. Kita mencari jawaban dari Tuhan. Kita tidak bisa berhenti dalam action yang pertama, tetapi kita terus dengan berusaha bersungguh-sungguh dengan meminta. Action yang ketiga yang dapat kita lakukan ketika kita berdoa adalah mengetuk. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Mengetuk itu berusaha lebih keras lagi, usaha yang dilakukan dengan keras. Kita melakukan action yang lebih keras lagi ketika kita sudah meminta, ketika kita sudah berusaha mencari, kita belum mendapatkan. Mari kita jangan berhenti sampai di situ. Mari kita mendekat Tuhan dengan kita mengetuk pintu. Kita berada di depan pintu dan kita memohon untuk pintu itu dibukakan. Kita percaya ketika kita berusaha dengan sekuat tenaga kita pasti akan dibukakan pintu itu. Di ayat 7, mintalah, carilah, dan ketuklah. Dalam satu kata, ketiganya artinya berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan tekun. Buatlah doa itu sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh. Tuhan mau iman kita dibangun dalam doa kita, menyerahkan sepenuhnya dalam kedaulatan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menerima doa kita atau menunda doa kita atau belum saatnya. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Tapi bagian kita adalah berusaha berdoa dengan sungguh-sungguh, bertindak dengan sungguh-sungguh. Ketika kita
meminta, ketika kita mencari, ketika kita mengetuk. Dalam doa diperlukan usaha yang tidak pernah berhenti. Tuhan mau ketekunan kita. Tuhan mau kita bertekun dalam kita berdoa. Dalam ayat ke-8, hal apa, janji apa yang Tuhan berikan ketika kita berdoa dan ketika kita beraksi, ketika kita bertindak. Dalam ayat 8 dikatakan, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Dalam ayat 8, ketika kita sudah berdoa dan kita sudah bertindak, hal apa yang kita dapatkan? Ada 3 hal yang kita dapatkan. Tuhan berjanji kita akan mendapatkan 3 hal itu. Yang pertama adalah menerima. Ketika kita meminta, kita akan menerima. Apapun yang kita doakan sesuai dengan janji Tuhan, apa yang kau minta akan diberikan kepadamu, jikalau Allah menganggapnya itu baik bagi kita. Dalam Yohanes 16 ayat 24 dikatakan, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan mau agar kita meminta kepadanya. Kita hanya minta, kita hanya berharap kepada Tuhan kita, karena hanya Dialah satu-satunya Allah kita, Tuhan kita, tempat kita meminta, tempat kita memohon. Hal yang kedua yang dapat kita terima ketika kita sudah berdoa dan kita sudah bertindak dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah mendapat. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan usaha kita tidak akan sia-sia. Tidak pernah sia-sia. Apapun yang kita doakan, apapun yang kita harapkan, tidak ada yang sia-sia. Karena dengan kita terus bertekun, iman kita semakin dibangun, pengharapan kita semakin dalam di dalam Tuhan. Ketika kita bertekun mencari Tuhan, pasti Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan sendiri akan kita dapatkan. Kita akan mendapatkan hadirat Tuhan ketika kita mencari. Ketika kita mencari dengan sungguh-sungguh, pasti kita menemukan apa yang kita cari. Dan yang ketiga adalah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu rahmat dan anugerah Allah akan terbuka bagi kita. Ketika kita mengetuk dengan sungguh-sungguh, kita menunggu untuk dibukakan. Jangan menyerah ketika kita sudah mengetuk. Kita percaya Allah kita setia. Tuhan mau kita bertekun menunggu. Ketika kita mengetuk dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan membukakan bagi kita. Selanjutnya ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, Bapa kita di surga adalah Bapa yang paling mengerti kebutuhan kita,
paling mengerti apa yang kita perlukan, paling mengerti apa yang kita gumulkan saat ini. Terkadang kita sudah meminta, tetapi seakan-akan kita belum menerima. Kita sudah mencari, bahkan mungkin berbulan-bulan kita sudah mencari, tetapi kita belum mendapatkan. Percayalah, bertekunlah. Ketika kita sudah meminta, ketika kita sudah mencari, jangan berhenti sampai di situ. Mari kita mengetuk pintu. Terkadang kita meminta roti, tetapi Tuhan paling mengerti rencana yang sempurna bagi kita. Mungkin roti yang kita harapkan itu masih belum siap kita makan. Tuhan yang paling tahu, sehingga Tuhan tidak akan memberikan kepada kita, karena Tuhan tahu yang terbaik. Atau mungkin yang kita minta di dalam pandangan kita adalah ikan, tetapi bisa saja pandangan kita keliru. Mungkin itu sebenarnya tidak baik bagi kita, sehingga Tuhan belum memberikan kepada kita. Terkadang kita sudah berusaha meminta, berusaha mencari, tetapi kita belum mendapatkan. Tetapi ketika kita mengetuk pintu, kita percaya, saudara-saudara, bahwa terkadang kita sudah meminta dan mencari, tapi belum mendapatkan. Tetapi Tuhan bisa memakai pintu untuk menjadi jawaban kita. Pintu-pintu yang terbuka, kesempatan-kesempatan yang kita perlukan terbuka bagi kita. Karena cara Tuhan ajaib. Bisa saja meminta dan langsung menerima, bisa saja mencari, kita langsung mendapat. Tetapi semuanya itu kedaulatan Tuhan. Tuhan hanya mau ketekunan kita. Tuhan hanya mau butuh kita lebih mendekat kepada Tuhan, agar kita semakin mengenal Dia, semakin tahu apa isi hati Tuhan. Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas sekali saudara-saudara bahwa hanya tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Tuhan mau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Percayalah, tidak ada yang pernah sia-sia. Apa yang kita minta, apa yang kita cari, dan apa yang sudah kita lakukan dengan mengetuk pintu, kita akan menerima, kita akan mendapatkan, dan pintu akan dibukakan bagi kita. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami belajar Tuhan untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang gigih, yang tekun, yang kuat dalam segala sesuatu. Tuhan, kami mau belajar mengerti rencana-Mu yang sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Mungkin selama ini kami kurang sabar dalam menanti jawaban-Mu Tuhan. Kami sudah meminta, kami sudah mencari, bahkan kami sudah mengetuk. Tapi kami mau percaya Tuhan, bahwa waktu-Mu sempurna bagi setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa rencana yang sempurna, masa depan yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan
bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu sempurna buat setiap doa-doa kami. Ini kami Tuhan, ajari kami untuk terus kuat, terus bertekun di dalam kami berdoa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku mesbah suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Bagi keselamatan bangsaku. Mari saudara-saudara kita satukan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
hari lepas hari, penyertaan, perlindungan Tuhan buat kami semua. Saat ini kami bersatu hati berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKN Sonopakis dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya memberkati mereka satu persatu, memberkati mereka pribadi lepas pribadi, berkati kesehatan mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, pekerjaan mereka, dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, perlindungan, juga berkat-berkat jasmani dan rohani. Kami berdoa juga untuk kesehatan Bapak Gembala. Kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan yang terbaik untuk Bapak Gembala. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala yang setia menemani. Kiranya Tuhan terus memberkati. Kami bersama-sama berdoa juga untuk pengurus dan pengerja. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan semangat yang terus melayani, memberkati dengan kesatuan, memberkati dengan hati yang terus mengasihi Tuhan, sehingga melayani dengan sukacita dan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa khusus untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati negara kami, berikan negara kami ketenangan, berikan negara kami kedamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati seluruh masyarakat Indonesia untuk diberi kesabaran, diberi kerendah hatian, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat. Berkati pemerintahan Pak Jokowi dan seluruh jajarannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya hikmat daripada Tuhan ada buat seluruh Pak Jokowi beserta jajarannya, dari pemerintah pusat sampai pemerintahan daerah. Tuhan memberkati. Tuhan, kami juga berdoa di tengah situasi pandemi saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, juga memberkati setiap usaha seluruh jemaat GKN Sonopakis dimanapun berada. Di tengah pandemi seperti ini, kiranya kasih karunia dari Tuhan, kiranya berkat dari Tuhan, kiranya penyertaan dari Tuhan ada buat seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, penyertaan, perlindungan, kebajikan dan kemurahan menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Saat ini saya akan menginformasikan mengenai kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Meskipun saat ini kita terbatas dalam beraktivitas, tetapi bukan berarti kita tidak dapat mengadakan persekutuan. Kita perlu untuk membangun iman kita dengan terus mengikuti persekutuan online. Jadi, jika saudara belum tergabung dalam kelompok persekutuan, silakan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih dapat langsung ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Atau dapat melalui OVO, Dana, atau GoPay di nomor akun di bawah ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti protokol COVID-19. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan jangan sering keluar jika tidak ada keperluan. Oh iya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye.